Ini kita lanjutkan tentang Cairin bersikap tidak sopan dan menagih tidak sesuai dengan ranahnya. Oke. Mohon direspon Pak Medi. Pakai I nama saya, harusnya nggak usah pakai I, nama saya Medi aja gitu ya. Ini sudah sangat mengganggu. Terima kasih. Oke, mana dia yang mengganggu itu? Dear Pak Medi, saya dirugikan dengan aplikasi Cairin. Beliau berkali-kali email ke kantor saya, di mana email tersebut berkata yang kurang ajar, lancang, dan malah mereka yang tidak sopan menagih, bukan kepada yang bersangkutan. Saya sudah selalu merespon by WA, tapi mereka tetap saja dengan sikap tidak sopan melayangkan email-email ke kantor saya, di mana itu sudah mencemarkan nama baik saya. Nah, di sini menjawab nih, ya. Jadi ada kemarin itu yang bilang, Bang, kalau kita tidak mengangkat atau tidak merespon dari telepon pinjol, mereka akan menghubungi orang sekitar kita. Mereka akan menghubungi kontak-kontak yang ada. Ini buktinya. Dia selalu merespon by WhatsApp atau by WA, tapi tetap saja pihak dari Cairin menghubungi ke perusahaan mereka. Ya, berarti ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh OJK, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Ya, ini kan sudah mempermalukan. Dia menagih langsung ke kantor, bahkan menyampaikan hutang piutang ke bukan orang yang bersangkutan. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau Anda beranggapan dengan kita mematikan telepon itu makin gencar penyebaran data, makin gencar ini segala macam gitu loh. Biasanya hal-hal ini orang yang bodoh tapi sok tahu gitu loh. Ya, pada dasarnya tidak. Saya bilangin, Anda telat bayar, mau Anda respon atau tidak Anda respon, orang sekitar Anda menjadi sasaran. Di mana tempat ketakutan Anda, di situ akan mereka tekan. Ya, saya juga ada tuh satu kasus di Padang ini ya, mungkin masih salah satu orang terdekat saya juga gitu loh. Kemarin sudah berjumpa dengan saya, dianya ini terjebak di pinjol ilegal loh. Dia terjebak di pinjol ilegal karena si teman dia memakai data dia. Ya, tapi sebelum si teman ini memakai data, si dianya sudah meminjam duluan di pinjol, bahkan menggunakan jasa-jasa joki. Sekarang si temannya malah ditekan oleh keluarganya, diminta untuk membayar pinjol ilegal. Ya, terus temannya bilang, saya bayar pun juga nggak ada masalah, asalkan datamu tidak disebar. Kata si teman yang punya data ini, dia bilangin, saya nggak apa-apa data saya disebar, asalkan ini dibayar. Jadi ini tujuannya ngapain gitu loh? Ya nggak apa-apa datanya disebar, asalkan ini dibayar. Ya, ini maksudnya kayak mana gitu loh. Makanya saya bilangin, agak bingung. Kalau bodoh ya bodoh sekalian, kalau pintar ya pintar sekalian. Jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohi dengan pola pemikir, karena ini tekanan dari keluarga dia. Ya, saya yakin juga, saya sampaikan kemarin itu sama orang ini, kamu kan mumpung dekat dengan saya, kita mumpung ada di satu kota, ya sudah, saya pertemukan saya dengan keluarga mereka. Mereka bilangin, kalau sama abang itu nggak usah gitu loh, palingan juga endingnya ya berhenti bayar dan segala. Ya memang berhenti bayar. Ya, pihak kepolisian menyampaikan juga seperti itu, Menko Polhukam menyampaikan seperti itu, berhenti bayar pinjol ilegal. Ya, terus alasan apa Anda memaksa orang ini untuk melakukan pembayaran walaupun data Anda disebar? Ya, nah inilah yang saya kurang suka dari orang-orang yang terjebak pinjol. Padahal ya, semakin Anda bayar dari pinjol ilegal ini, semakin banyak korban yang akan berjatuhan berikutnya. Otomatis mereka masih mendapatkan dana-dana buat mereka bagikan lagi ke orang berikutnya. Ya, kadang orang yang nggak apa-apa kita menjelaskan kepada mereka yang tidak tahu menahu sama sekali, dan dia mengerti gitu, daripada orang sok-sok tahu padahal bodoh gitu kan. Ya, dan kita lanjutkan dulu membaca ini. Oke. Saya sudah merespon by WA, tapi mereka tetap saja dengan sikap tidak sopan melayangkan email-email ke kantor saya, di mana itu sudah mencemarkan nama baik saya. Oke, ini dilarang oleh OJK ya, dilarang melakukan penagihan dengan konsep mempermalukan. Ya, dan ini juga menjawab buat teman-teman semuanya, kalau Anda bilangin mematikan nomor, mencabut nomor, mengganti nomor, atau merinset APK dalam pabrik akan memperluas penyebaran data, Anda salah. Ya, ini nyatanya dia masih merespon WA, tapi dia tetap aja data dia disebarkan ke perusahaan mereka. Ya, jadi Anda mau pilih mana itu terserah Anda.
dan membuat saya dipanggil oleh pihak kantor dan membuat saya malu ke semua orang, Pak. Berikut yang saya lampirkan email dari beliau. Sampaikan kepada Ibu, segera bayarkan hutang beliau, jangan terus membohongi perusahaan kami. Hutang beliau puluhan juta, selalu meremehkan dan merendahkan kami. Sangat tidak sopan beliau jika berbicara, hubungi ini. Mohon solusinya, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Oke. Untuk Ibu yang bertanya, siapa namanya tadi itu? Saya lihat lagi dulu. Untuk Ibu MA ya. Jadi saya sarankan Anda berhenti dulu membayar. Kalau memang ini soalnya ini tidak mereka jelaskan bahwa mereka dari aplikasi Cairin. Kalau bisa nanti kirimin lagi emailnya yang menyatakan mereka dari aplikasi Cairin. Ya, nanti saya jawab emailnya. Biar Anda kirimkan buktinya kalau memang mereka dari aplikasi Cairin itu, dan Anda stop melakukan pembayaran online. Soal Anda dipanggil oleh pihak kantor, Anda sampaikan. Kalau masih ada yang nelpon atau email, sampaikan kepada mereka, tolong suruh datang ke alamat saya. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan pembayaran secara online. Ya, jadi kita nggak boleh mengikuti kalau ada dari debt collector atau pinjol yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Tolong berhenti membayar. Ya, ini buat teman-teman semuanya nih. Tapi kalau Anda terus ikutin untuk membayar ini, kasihan saudara-saudara kita berikutnya akan ditekan seperti ini juga oleh pihak-pihak aplikasi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Permasalahan Anda cuma satu, hari ini tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Kalaupun ada debt collector yang bertindak di luar dari SOP dan di luar dari aturan dari OJK, tolong semuanya sepakat hentikan pembayaran secara online. Kalau tidak, kita tidak bisa memutus pola penagihan yang berkelanjutan terus menekan dan mempermalukan. Jadi diharapkan kerjasamanya buat teman-teman semuanya, karena kekompakan Anda sangat dibutuhkan untuk mengatasi pinjol supaya penagihannya lebih stabil, lebih sopan, dan ikuti SOP yang ada buat kedepannya. Kalau enggak, biarin deh bangkrut semua. Karena ada beberapa pinjol legal yang akan menempuh ajang kebangkrutan yang cukup pesat. Nanti saya akan bahas lagi untuk datanya pinjol-pinjol mana yang akan bangkrut lebih awal di tahun-tahun ini. Ya, dan OJK itu sedang melakukan renovasi supaya pinjol ini tidak bangkrut gitu loh. Nanti kita juga berikan saran bagaimana dan tanggapan kita bagaimana dengan sikap OJK ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.